Percakapan dunia begitu indah jika dihujani kata-kata mustika yang dapat masuk ke dalam sanubari hati para insani yang bercahaya. Namun pada kenyataan yang ada, luar biasa berbeda, penuh dengan konflik, pergesekan, serta pertentangan pendapat yang menimbulkan masalah dan peristiwa yang tiada habisnya di dunia ini. Manusia dan segala makhluk hidup yang ada hingga dimensi yang berbeda pun memiliki problema kehidupan. Tidak ada yang terbebas, karena gesekan sedikit saja bisa timbul api kemarahan dari hal kecil saja, komunikasi. Selama ini kita tidak berkomunikasi baik antar manusia, bahkan ladang perkembangan hubungan dengan sang alam pun sirna, membisu, tak bersuara. Padahal lautan kunci utama bagi kehidupan manusia. Namun berakhir tidak menyenangkan dan akhirnya penuh dengan ancaman, dan bencana itu menyebar bagaikan jamur di musim hujan, tak berkesudahan. Permainan dunia ini sungguh ajaib. Kita berada dalam permainan dengan dunia yang sedang bermain-main dengan diri kita ini. Padahal sumber dari semua akibat yang ada dari diri manusia itu sendiri, hanya perlu kesadaran dan pengamatan yang waspada saat membuka mata. Marahnya sang alam tidak berbeda jauh dengan diri kita. Marah itu seperti sedang mabuk. Semua pintu kesadaran tertutup rapat. Akhirnya kita pun buta dengan IQ drop, tidak dapat melihat kenyataan yang ada dengan terang di sekitar kita. Dalam keadaan mabuk, memiliki mata tapi buta, memiliki telinga tapi tuli. Akhirnya tidak terkendali dan dapat melakukan apa saja, seperti bertindak kejam layaknya bencana bertubi-tubi dari alam, demi tujuan melampiaskan kemarahan, semua demi membalas dendam. Penghaburan energi yang sia-sia, bak peperangan pepesan kosong. Layaknya Banaspati, manusia tidak jauh berbeda dengan para kaumnya di neraka. Konflik batin yang tiada henti selalu saja terjadi dua sisi, bagikan sisi hitam dan putih. Mana yang kita pilih mencerminkan diri kita sesungguhnya, yang mendominasi, menjelma menjadi iblis atau malaikat. Ketahuilah, 70% dikuasai lautan, 30% dikuasai daratan. Sadarkah mengapa laut begitu luas dan dominan? Itu karena lautan adalah nafas kehidupan, sumber oksigen bagi semua makhluk hidup. Layaknya cahaya, lautan jauh lebih besar kasihnya dibanding daratan, namun memiliki peran yang saling berkaitan dan mengisi satu sama lain. Kesempurnaan, karena saling melengkapi, karena semua bagian dari alam tidak timpang satu sama lain. Tidak ada batasan tinggi dan rendah, besar maupun kecil. Semua memiliki kontribusi yang berarti demi keselarasan, keseimbangan alam, bak piramida lantai makanan yang berputar dalam keabadian, namun penuh dengan keheningan yang penuh dengan harmoni. Laut tanpa wajah rupa hanya mencerminkan jiwa-jiwa kehidupan yang rapuh. Mari menyelam untuk memahami lebih mendalam. Banyak kehidupan di dunia laut, namun rantai paling atas itu yang berperan penting seperti lumba-lumba dan paus bernafas ke permukaan memiliki peran menyuburkan tumbuhan laut kecil yang disebut phytoplankton atau disebut sebagai grass of the sea. Hutan yang ada di lautan jauh lebih menyerap 4 kali lipat jumlah karbon dioksida dan menghasilkan 85% penyumbang oksigen yang kita hirup untuk bernafas di daratan yang sangat kotor udaranya akibat polusi dari kecerdasan manusia yang tanpa kebijaksanaan. Jika sumber kemarahan tidak diatasi, maka semua akan terlambat. Lautan mati, kita semua sirna. Sudahkah sadar dan mengalami pencerahan seketika? Sampah-sampah penyumbang terbesar 50% itu alat dan jala-jala dari penangkap ikan di lautan yang mengeruk dan membunuh kehidupan. Lumba-lumba banyak yang dibunuh, sisanya bunuh diri di tempat lahan bisnis hiburan. Sirip hiu yang tidak ada khasiat hanya diciptakan seakan berkhasiat. Semua hanya permainan kata-kata yang mempengaruhi pikiran.
Jika dianggap berharga, akan berharga. Namun jika tidak, berlian pun ditelan lautan yang tak bernilai. Bangkitlah para kesatria cahaya. Dari tahun 1970, sebenarnya para elit tahu cakra kundalini kita banyak yang sudah terbuka secara alami. Namun warisan itu ditahan dan ditutupi agar tidak terbuka, sehingga kita semakin jauh dari dirinya hingga saat ini. Agar bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan, Anda harus mau dikoreksi olehnya. Kesadaran Anda harus disadarkan. Amati segala kemarahan yang terjadi di sekitar kita yang semakin meningkat intensitasnya. Dalam keadaan marah, kesabaran sudah berada di ambang batas. Mana mungkin sabar? Meredah pun terkesan pemaksaan diri, tidak melecapkan api kemarahan. Nampaknya lenyap, namun belum padam. Seperti api dalam sekam, sewaktu-waktu akan timbul kembali api yang bahkan jauh lebih besar dan kuat menyerang. Hayati dan masuki api kemarahan itu. Jangan menghindar dan lari dari realita. Semua sumber kemarahan adalah dari diri kita sendiri. Setiap manusia memiliki kecerdasan, namun kecerdasan yang ada tidaklah cukup, karena mayoritas dari mereka hanya terbawa arus kehidupan. Itulah yang diinginkan elit global. SQ ditiadakan, padahal itu yang paling krusial. Jika kecerdasan spiritual lebih diutamakan, maka manusia pun bisa melanjutkan ketika spiritual yang jauh lebih tinggi, kecerdasan transendental. Lenyapkan api kemarahan dengan melakukan bersih-bersih lingkungan dari limbah sampah dan plastik. Lenyapkan api kemarahan dari sumbernya langsung, bukan rahasia lagi. Mulailah kesadaran itu diselidiki, pelajari dan bagaimana mengatasinya. Dengan begitu alam akan kembali damai, dan tetaplah lakukan pengamatan pada diri sendiri setiap saat. Jika lenyap, apakah kata sabar itu diperlukan lagi? Sumbernya sudah padam dari awal. Demikian dengan rasa takut, duka, dan sebagainya lenyap. Merenung dan heninglah sejenak. Pencerahan seketika membuat Anda terbuka dari yang tidak tahu menjadi tahu akan segala hal yang selama ini tidak terkuak. Perasaan marah letaknya hanya pada penyembuhan diri sendiri. Jadi bercerminlah dan buka pikiran dan mata hati Anda. Jadi jangan salahkan alam, jangan salahkan bencana yang semakin parah. Waktunya semakin singkat. Apakah terlambat untuk menyadarkan? Tidak, masih ada kesempatan. Penduduk bumi itu miliaran, dan alam sesungguhnya bisa menampung hingga 100 miliar penduduk. Kita tidak akan kehabisan sumber daya, asalkan kita pun menjaga alam dengan baik dan seimbang, kembali menjadi manusia spiritual yang universal. Mulailah menyadari pria dan wanita hanya label luar. Karena semua makhluk memiliki karma sebagai milik, warisan, sebab awal, kerabat, dan pelindung mereka. Karma itulah yang membedakan dalam keadaan tinggi dan rendah, sebagai apa diri kita sekarang dan di kehidupan berikutnya. Tugas kita kembali ke masa awal-awal peradaban dahulu, namun dinamis, bersama-sama untuk saling menghargai dan menjaga satu sama lain secara universal yang berkelanjutan. Jika terlambat meredakan, kita akan kembali ke awal mula, layaknya suku Mongolia yang ahli dalam berkuda dan memanah, sebelum menuju dan masuk ke zaman tekno. Masa depan akan bercampur aduk antara hal baik dan buruk. Namun jika lebih banyak manusia-manusia, juga para elit global yang mendewakan keelitannya yang tersadarkan, maka akan mengalami menjadi manusia baru. Orang-orang yang tersadarkan secara spiritual, itulah manusia dalam tatanan dunia baru yang sebenarnya, bukan yang bersembunyi di dalam bunker kemewahan demi menyelamatkan diri dari akhir puncak bencana alam dan peradaban. Bukalah mata lebar-lebar. Alam semakin rusak, maka habitat-habitat baik flora maupun fauna terganggu. Ekosistem pun terguncang, kacau balau. Apalagi manusia dengan segala emisi dari produk-produk ciptaannya dan metana dari efek rumah kaca dan lain-lain.
Mari kita semua menciptakan keberuntungan Hamzah dalam doa demi menyelamatkan peradaban ini bersama-sama. Ya Tuhan, kapan manusia di bumi ini sadar? Kapan langit akan menjadi biru di hati mereka yang serba abu-abu? Semoga semua makhluk hidup mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Amin.